I will be happy karena wah aku pernah juga kasih masukan sama Dimas ya gitu loh. Thank you Ibu Dubes, Her Excellency Dewi Gustina Tobing, our new ambassador ya di Sri Lanka, dan juga untuk Ya, Maldives ya Bu ya, untuk Maladewa. ya. Mm-mm. Nah, saya ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum itu terima kasih nih Bu Dubes sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast saya yang namanya Don't Touch My Politics. Very Jadi, kreatif Dimas. thank you Bu. Nah, banyak pertanyaan yang saya siapkan nih untuk Bu Dubes. Pertama-tama kan yang menjadi concern kita semua adalah COVID-19 ya. Kira-kira kondisi COVID-19 di Sri Lanka dan Maladewa sekarang bagaimana Bu Dubes? Termasuk mungkin vaksinasinya, apalagi Omikron sekarang kan sudah sangat menyebar ya. Ya, situasi di sini cukup kondusif. Bahkan pemerintah Sri Lanka sudah membuka bordernya ya dengan memperbolehkan untuk turis untuk masuk. Jadi luar biasa dalam 2 bulan ini, 1,5 bulan lah kira-kira ya, sudah lebih dari 120.000 orang ya turis asing yang datang ke Sri Lanka. Jadi dengan demikian ini merupakan capaian juga buat mereka ya dalam situasi COVID, mereka bisa memanage dengan baik. Meskipun kasus Omikron tetap terjadi seperti halnya di banyak negara, tapi kalau menurut penilaian kami di lapangan tidak terlalu mengkhawatirkan. Kalau dilihat kasus harian dalam akhir bulan Januari hingga ke Februari ini sekitar 1.200, 1.600 perharinya seperti itu di Sri Lanka. Demikian juga yang terjadi di Maladewa, sekitar 1.400. Sama Maladewa juga seperti halnya Sri Lanka sudah membuka bordernya untuk wisatawan asing. Sehingga ini juga yang berdampak terhadap peningkatan virus ini di kedua negara tersebut. Tapi secara umum semua baik di sini dan pelaksanaan vaksin juga cukup terlaksana dengan baik. Mereka punya target dari 21 juta penduduk itu sekitar kurang lebih lah 17 juta sekian yang ditargetkan atau lebih dari 88% dan itu sudah hampir mendekati 90% dari target mereka. Tapi tentunya mereka juga terus melakukan peningkatan dalam upaya vaksinasi pertama, kedua, bahkan booster juga sudah semakin ditingkatkan di Sri Lanka maupun di Maladewa. Seperti itu. Jadi saya kira cukup kondusif ya sementara ini dan kegiatan masyarakat pun berjalan dengan baik ya. Dalam arti tidak ada semacam penutupan kegiatan kemasyarakatan, tapi tetap masyarakat diminta untuk tetap melaksanakan prokes dengan baik, dalam arti jarak maupun masker itu masih diwajibkan. Namun kegiatan-kegiatan tetap berjalan baik, namun dengan kapasitas-kapasitas yang sudah ditentukan oleh pemerintah sehingga keadaan masih tetap bisa terjaga. Nah, Indonesia ada tidak kerjasamanya ini Bu Dubes antara Indonesia dengan Maladewa maupun Indonesia dengan Sri Lanka dalam penanganan COVID-19? Dengan Maladewa kita baru menandatangani MOU antara kedua Menteri Kesehatan. Cakupannya adalah bertukar informasi dan juga pengakuan sertifikasi dan sebagainya. Dengan Sri Lanka juga itu beberapa upaya yang kita lakukan. Kita untuk mempermudah arus perjalanan para warga negara kedua negara, ini juga kita berusaha untuk mengadakan kerjasama pengakuan vaksinasi, itu yang pertama. Tapi kalau yang secara khusus untuk penanganan maupun sharing vaksin memang secara khusus belum ada ya. Akan tetapi dalam perjalanannya kita tetap
mencari atau mengupayakan berbagai kerjasama yang paling tidak untuk mengamankan arus lalu lintas orang atau masyarakat antara kedua negara seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya nih secara spesifik yang lainnya. Yang paling striking apa ini? Yang paling menonjol ini Bu Dubes kerjasama kita secara bilateral dengan Sri Lanka maupun dengan Maladewa di sektor apa? Kerjasama kita dengan Sri Lanka dulu ya pertama ya. Hubungan kemasyarakatan kita berlangsung baik, hubungan politik juga sangat kondusif. Kita bekerja sama di berbagai forum multilateral dalam dukungan maupun dalam kegiatan-kegiatan yang substantif mengenai peran dari kedua negara di kawasan maupun di multilateral. Banyak hal yang sudah dilakukan pada tingkat multilateral tentunya, namun yang tentunya sangat penting adalah di tingkat bilateral. Kemasyarakatan, sebagaimana saya sampaikan, people to people juga cukup baik, berjalan dengan baik, meskipun saya melihat masih perlu banyak upaya-upaya untuk pengenalan antara masyarakat kedua negara dan juga upaya untuk bagaimana kerjasama kemasyarakatan ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, di luar itu yang paling juga penting tentunya bagi Indonesia adalah bagaimana kita membina kerjasama ini yang mutual beneficial kepada kedua negara, yaitu yang paling utama tentunya di bidang ekonomi perdagangan maupun investasi. Nah ini salah satu yang menjadi prioritas saya, yang tentunya itu juga penugasan dari Bapak Presiden kepada semua duta besar, bagaimana para duta besar maupun perwakilan kita di luar negeri melakukan langkah-langkah yang dengan berbagai hal yang untuk upaya meningkatkan hubungan ini secara berkesinambungan seperti itu. Nah, ini mungkin kalau detailnya nanti bisa kita bahas lagi nih Dimas. Tapi intinya esensi yang saya lihat ini yang sangat menonjol karena ini sangat penting mengingat belum maksimalnya kerjasama yang kita lakukan. Artinya belum potensi itu masih banyak yang bisa diangkat untuk menjadi kerjasama yang nyata seperti itu. Nah itu yang saya lakukan dalam saya 2,5 bulan ini, baru 2,5 bulan saya berada di Sri Lanka, dan apa yang saya lakukan adalah mengadakan berbagai pertemuan pada tingkat tinggi. Saya sudah bertemu dengan Perdana Menteri, saya sudah juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan Sri Lanka, dan juga Menteri Perindustrian. Nah dari situ diskusi-diskusi kita mengangkat banyak hal sebetulnya, dan tentunya selain dengan pejabat negara di Sri Lanka ini, saya juga mengadakan komunikasi yang cukup dekat dengan berbagai pengusaha maupun konglomerasi-konglomerasi yang ada di Sri Lanka ini untuk membahas hal-hal yang bisa dikerjasamakan. Dan ternyata dalam waktu dekat ini pun sudah banyak kelihatan yang berpotensi yang untuk bisa dilakukan. Tadi saya sampaikan hari ini Zoom ketiga nih yang saya lakukan Wah, dengan Dimas ya. Tadi pagi saya juga bertemu mengadakan Zoom juga dengan representasi untuk perusahaan Wika dari Indonesia maupun Inka, dan kemudian saya juga mengkoneksi antara Inalum dan Helex, yaitu perusahaan produser produk-produk aluminium yang ada di Sri Lanka. Ini juga salah satu konglomerasi. Nah, ini kita sambungkan. Tadi pun sebetulnya dari diskusi itu sangat menggembirakan karena kelihatannya itu memberikan potensi bisnis yang akan dilakukan oleh kedua pengusaha, ya itu dalam hal ini kita state owned company kita dan perusahaan dari Sri Lanka. Dan hal-hal seperti itu yang sedang saya gali sekarang untuk bisa meningkatkan hubungan perdagangan kita dan nantinya bisa bahkan mengarah ke hubungan investasi. Saya juga sudah bicara dengan Menteri Perdagangan Sri Lanka. Hal yang penting yang saya bahas di situ adalah salah satu tindak lanjut kunjungan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo pada tahun 2018 Januari lalu. Antara lain di situ Bapak Presiden maupun Presiden Sri Lanka pada waktu itu mendorong agar diadakannya negosiasi, dan ini belum terlaksana. Nah ini juga yang saya dorong dengan Menteri Perdagangan Sri Lanka
agar rencana perundingan ini bisa segera dimulai, tentunya dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di kedua negara. Dan yang namanya preferential trade agreement ini sangat penting karena ini salah satu alat kita untuk memfasilitasi para pengusaha Indonesia maupun Sri Lanka, di mana dengan adanya nanti atau terbentuknya nanti PTA tersebut itu akan memberikan ruang yang lebih besar dalam bidang perdagangan maupun investasi. Terutama kalau saya melihat sekarang ini dengan Sri Lanka, Indonesia dan Sri Lanka itu bisa menjadi complementary. Kenapa disebutkan complementary? Karena Sri Lanka ini sedang menggiatkan industrinya, namun mereka tidak punya terlalu banyak bahan baku maupun bahan intermediate seperti itu. Sementara Indonesia dengan kekayaan alam kita, kita mempunyai kemampuan untuk mensuplai Sri Lanka sehingga dengan menggabungkan potensi ini kedua negara bisa akan sangat saling menguntungkan. Nah, kira-kira nih menurut Bu Dubes ada pertanyaan nggak untuk saya? Karena pertanyaan saya sepertinya sudah terjawab nih oleh Bu Dubes. Iya, kamu mau jadi apa nantinya Dimas? Saya mau tahu karena kamu hebat sekali ya. Masih kecil, masih ya, sorry nggak bukan ini ya, memang masih kecil ya 16 tahun ya. Bagi saya, wow 16 tahun. Kamu udah bisa berprestasi seperti ini ya. Ini satu hal yang mungkin nggak semua anak seusia kamu bisa melakukan gitu loh. Kamu bisa mengconvince sampai pada tahapan yang kamu capai seperti sekarang. Uh, ini saya kira sudah menjadi aset buat kamu. Kamu mau jadi apa? Thank you, Bu Dubes. Nah, kalau pertanyaan itu saya selalu mempertimbangkan ada 3 hal ya. Pertama, you know the answer, Bu, ya, karena diplomat mungkin. Yang kedua, karena diplomat tadi itu berasal dari interest, hobi, dan what I watch, what I read. Terus kalau yang keduanya saya ada yang dari family ya, saya ingin jadi lawyer. Yang ketiga, Oh, adalah a combination of both. Kenapa tidak dua-duanya begitu? Misalnya study law and then become a diplomat. ya, saya kira itu cita-cita yang luhur yang baik, Dimas. Kamu tuh sudah punya modal kalau menurut saya ya. Uh, Kalian, Dimas tentunya ya, bukan Dimas saja, Dimas-Dimas yang lain juga yang Yes. ingin menjadi diplomat ya. Ya, belajar yang baik, itu yang jelas. Kemudian jurusan apa? Lawyer ya, betul. Itu salah satu bidang hukum, itu salah satu juga bidang yang masuk dalam kategori yang bisa masuk ke Kementerian Luar Negeri karena kalau di bidang keuangan dan sebagainya mungkin tidak ya, tapi yang bidang sosial, ekonomi oke, politis sosial politik tentunya iya, HI pasti gitu loh. Nah, kurang lebih itu yang pertama, jurusan juga yang betul-betul akan mengarah ke diplomasi gitu. Tapi diplomasi bukan hanya politik gitu. Saya sendiri tamatan ekonomi dari S1 saya maupun S2 saya di bisnis ekonomi gitu. Jadi tetap mempunyai kesempatan. Nah, kemudian tentunya memahami mengenai dunia internasional seperti itu Dimas ya. Dan juga kamu banyak belajar dan membaca isu-isu internasional. Ikuti terus semuanya. Terus juga rajin-rajin lihat websitenya Kemlu. Di situ semua yang ditanya istilahnya kurang lebih modal-modal gitulah namanya kerjaan Kemlu seperti itu ya. Dan tentunya bahasa. Tapi saya melihat kamu juga kuat di bahasa ya, itu luar biasa. Dan bahasa, bahkan kalau ada punya kemampuan bahasa asing selain Inggris itu juga kadang-kadang itu bisa menjadi pertimbangan juga gitu. Jadi itu kira-kira Dimas, pasti kamu saya lihat kalau dari profil kamu ya kayaknya bisa lah. Amin. Oke, kalau kalau kemungkinannya ada kemungkinan, berarti I will see you, Bu Dubes, somewhere in Oh the iya, future. probably I already retire when you get in, but anyway, I will see you from a distance. I will be happy karena wah aku pernah juga kasih kasih masukan sama Dimas ya, gitu loh. Gitu Dimas ya.